Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Roman Rehan dari semester 3 NIM 3211 901051. Perkenalkan, saya Salma Hanan Afadayana dari semester 3 NIM 321 1901057. Oke, perkenalkan nama saya Ferry Ardiansyah dari semester 3 dengan NIM 3211901035. Perkenalkan, nama saya Amro Fauzi dari kelas karyawan malam NIM 32116111023. Perkenalkan, nama saya Dayu Anggriani dengan NIM 32181111014 dari kelas karyawan malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Maulana dengan NIM 32180101007. Baiklah, kami selanjutnya akan menjelaskan tentang teori-teori dari proyek kami. Baiklah, langsung saja ke bagian teori penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian penguat op-amp. Ini adalah contoh rangkaian kami. Pada penguat op-amp ini, saya akan menjelaskan tentang penguatan atau rumus dari penguatannya. Yaitu, saya akan mengambil sampel pada suhu sensor 40 derajat. Output pada sensor itu 0,4 volt. Output dari LM35. Dan kami akan menggunakan resistansi feedback-nya sebesar 100 k ohm, resistansi ground-nya sebesar 82 k ohm. Nah, untuk rumus penguat non-inverting sebagai berikut. Nah, setelah dihitung-hitung ini, kami mendapatkan nilai output sebesar 0,9 volt, yang dimana untuk pembuktian penguatnya itu dapat dihitung sebagai berikut. Pada tegangan tanpa op-amp, output dari sensor LM35-nya itu besar 0,4 volt, setelah di penguatan op-amp itu sekitar 0,9 volt. Maka penguatannya itu dapat dihitung sebagai berikut. 0,9 dibagi 0,4, maka hasil penguatannya itu 2,5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian sistem flowchart. Oke, pada sistem kendali flowchart ini, yang pertama dimulai dari start. Pada start ini, yang pertama sensor membaca suhu. Apabila suhu berada lebih dari 29 derajat dan di bawah 35 derajat, maka kipas akan bergerak pelan. Nah, apabila kondisi lain di mana suhu di atas 35 derajat dan di bawah 41 derajat, maka kipas akan nyala sedang. Dan apabila suhu berada lebih dari 40 derajat, maka kipas akan nyala kuat. Dan apabila tidak ada suhu yang sesuai dengan kriteria tersebut, maka dia akan kembali lagi membaca sensor suhu. Setelah itu, maka akan selesai. Oke, selanjutnya itu, saya akan menjelaskan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang PID pada aplikasi LabVIEW. Nah, berikut ini adalah untuk penjelasan PID LabVIEW-nya. Ini adalah untuk monitoring suhu. Ini untuk memutar PWM, dan ini adalah untuk bagian fusinya. Ini adalah fusi yang kuatnya. Apabila ini fusi kuat, maka dia akan menjadi 1. Apabila fusi sedang atas, dia akan menjadi 1. Dan apabila fusi sedang bawah, dia akan menjadi 1. Dan apabila fusi pelan, akan menjadi 1. Pada suhu 26 derajat, PWM-nya bernilai 45. Dan pada 45 ini, fusinya akan pelan. Dan fusi pelan ini akan bernilai 1. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Selma tentang pemeliharaan perangkat elektronika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan perangkat elektronika. Di sini, saya akan menjelaskan tentang PCB. PCB merupakan singkatan dari Printed Circuit Board atau lebih dikenal dengan papan sirkuit cetak.
pada PCB terdapat suatu jalur konduktor tembaga yang menghubungkan komponen-komponen pada PCB dan membentuk suatu kesatuan sirkuit. Untuk proyek ini kita menggunakan PCB double layer, yaitu yang mempunyai 2 jalur sirkuit pada kedua sisi papan PCB-nya. Dengan jenis through hole. Through hole itu yaitu hubung tembus antara papan atas dan bawahnya. Di sini dapat dilihat contohnya seperti gambar ini. Pada proyek ini kita menggunakan 75% timahnya seperti ini, dan hasil yang di bawahnya seperti ini. Hasil pada PCB-nya dapat terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry mengenai sistem microcontroller. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem microcontroller di Arduino. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan PWM-nya. Di define in 1 itu 4, define in 2 6, dan PWM 2 itu ada in 3-nya 7 dan in 4-nya 8. Kemudian define sensor pin A0 float M1. Terus bagian fusi seperti ini contoh coding fusinya. Kalau hangat bawah itu 30, kemudian hangat tengah 33, dan hangat atas 38. Panas tengah 46, panas bawah 30. Kemudian seperti ini fusi yang panjangnya. Oke, bisa kita lihat. Seperti ini. Void setup-nya. Dan PWM1 output. In 1 output. In 2 output. Kemudian PWM2 output. In 3 output. Dan in 4 output. Serial print Celsius. Yang serial print-nya I. Serial print kecepatan. Kemudian M1. Serial print-nya fusi pelan. Kemudian fusi pelan itu ada serial print-nya fusi sedang bawah. Kemudian juga ada fusi sedang atas dan fusi kuat. Oke, selanjutnya kepada Bang Kevin untuk menjelaskan tentang slide selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu bentuk logika bernilai banyak di mana nilai kebenarannya variabel dapat berupa nilai real antara 0 dan 1. Keduanya inklusif. Ini digunakan untuk menandai konsep kebenaran parsial, di mana nilai kebenaran dapat berkisar antara benar sepenuhnya dan sepenuhnya salah. Kemudian metode Mamdani. Metode Mamdani paling sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi, yaitu strukturnya yang sederhana, yaitu menggunakan operasi min, max, atau max min produk. Untuk mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan fazifikasi, pembentukan himpunan fusi, dan perhitungan derajat keanggotaan. Aplikasi fungsi implikasi menggunakan fungsi min komposisi, antara rule menggunakan fungsi max atau max min produk, menghasilkan himpunan fusi baru. Penegasan defusi menggunakan metode Kentrovit. Selanjutnya, ini adalah contoh dari himpunan fusi. Misalnya di sini muda digariskan pada warna merah, hijau yaitu parubaya, dan tua adalah warna biru.
Dan kemudian fungsi keanggotaan. Suatu kurva menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai atau derajat. Keanggotaannya yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Di sini adalah fungsi sigmoid, pi, segitiga, atau trapesium. Di sini kami menggunakan fungsi segitiga. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Kevin. Oke, selanjutnya perancangan sistem. Perancangan sistem fuzzy. Proses pembuatan sistem fuzzy terdapat beberapa tahapan alur proses. Untuk mendapatkan keluaran fuzzy mulai dari fazifikasi hingga defazifikasi. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama yaitu CRISP. Baru kemudian dilanjutkan proses fazifikasi. Setelah itu ada rule evaluasi. Dan setelahnya defazifikasi. Dan selanjutnya lagi CRISP. Selanjutnya fazifikasi. Yaitu adalah proses fazifikasi merupakan inputan yang akan dirubah menjadi variabel diagnostik atau fuzzy. Yang digunakan sebagai input adalah suhu. Di sini kami menggunakan inputan dari sensor suhu yaitu LM35. Dan sedangkan output adalah presentasi 0% sampai 100% PWM yang mengontrol kecepatan motor kipas. Nah, output yang kami gunakan di sini yaitu motor DC. Dan selanjutnya ada membership keanggotaan. Ini merupakan inputan dari fazifikasi, yaitu di sini kami menggunakan tiga poin, yaitu pada suhu normal, hangat, dan panas. Suhu normal yaitu 0 sampai 29, dan hangat itu pada suhu 35 derajat, dan kemudian panas itu melebihi 41 derajat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Amril. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuzzy yang tadi yang udah dijelasin oleh saudara Kevin dan Dayu. Dan saya ingin melanjutkan. Untuk fuzzy pada alat kontrol suhu, di sini membership keanggotaan ada tiga membership. Yang pertama normal, hangat, dan panas. Di mana normal suhunya adalah 29 derajat. 29 derajat ini cuma terdapat pada suhu ruangan yang kita setting atau yang sudah tersedia. Terus hangat 35 derajat dan panas 41 derajat. Fungsi keanggotaan kecepatan kipas. Untuk program fuzzy, untuk kecepatan kipasnya ada tiga. Yang pertama pelan, sedang, dan kuat. Pelan kecepatan PWM-nya 90, sedang 180, kuat 255. Dan untuk kecepatan kipas bisa kita lihat di program Arduino-nya yang sudah dibuat, di mana plot motor 1 underscore kuat sama dengan 225, motor 1 atau sedang 180, motor 1 underscore pelan 45. Di mana ini adalah program untuk mengetahui kecepatan kipas yang telah kita atur. Lanjut. Rule fuzzy. Rule fuzzy ada tiga kemungkinan. Satu normal, panas, dan sangat panas. Normal itu ada 5 kriteria: slow, medium, fast, dan very fast. Kalau panas ada 5 kriteria juga: medium, fast, dan very fast, very fast. Kalau sangat panas, fast, very fast, dan very fast. Fungsi difusi fuzzy. Proses difusi fuzzy merupakan proses terakhir dalam sistem fuzzy. Proses ini merupakan proses perubahan data input yang telah dimasukkan dalam himpunan fuzzy untuk mendapatkan kembali bentuk tegasnya chip pada fuzzy ini. Metode difusi fuzzy yang digunakan adalah center of area (COA), di mana nilai tegas outputnya diperoleh berdasarkan titik berat dari kurva hasil proses pengambilan keputusan.
Ini adalah contoh atau rumus fungsi keanggotaan. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan fungsi dari rumus. Di mana di sini saya akan menggambarkan di pen contoh dari rumus tersebut. Di sini suhu 29, 35, 41. Normal, hangat, sama panas. Dimana misalnya suhu kita atau kita bakar menggunakan korek, suhu normal 29. Kita bakar dengan menggunakan pancis atau korek, suhu mendekati 35. Suhu mendekati 35 akan didapat apabila suhu 29 mendekati 35. Ini akan termasuk hangat, dan suhu 41, 35 ke 41 adalah panas. Rumus yang dipakai yang untuk alat ini adalah rumus parabola. Rumus kedua. Sekian presentasi dari kami, dan nanti selanjutnya presentasi terakhir adalah video demo alat. Apabila ada kata salah dari kelompok kami, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tampak kiri, dan ini adalah tampak depan, dan ini adalah tampak bagian kanan. Nah, pada tampilan bagian depan kami ada LCD, dan pada LCD tertampil temperatur dan PWM. Pada bagian ini adalah sensor suhu LM35 sebagai sensor panas. Oke, langsung saja ke bagian pendemoan. Nah, pada pendemoan kali ini tertampil pada LCD itu suhu ruangan yaitu 26 derajat dan PWM-nya 45. Oke, langsung saja kita panaskan. Dan pada saat dipanaskan, suhu akan meningkat sesuai dengan api. Nah, saat suhu meningkat, maka PWM akan naik. Dan seketika saat PWM naik, maka kipas akan berputar kencang dan akan mematikan api. Nah, kami sengaja meletakkan sensor LM35 dekat dengan kipas agar saat api mengenai sensor, maka kipas akan berputar dan api akan mati. Nah, pada saat suhu mulai turun, PWM juga akan turun, dan saat PWM turun, maka kipas juga akan turun. Dan saat kipas tidak berputar, maka kita dapat memanaskan kembali sensor. Dan apabila saat kita memanaskan kembali sensor, maka kipas akan kembali berputar kencang dan akan mematikan api. Oke, terlihat temperaturnya naik, maka PWM naik, dan apabila temperaturnya turun, maka PWM turun sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Oke, ini adalah contoh PCB dan hasil penyolderan kami. Oke, sekian, terima kasih.